Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amalia Syifa Sekar Arum Putri A dengan NIM 2410911320020 dengan nomor absen 130. Mohon izin untuk dosen pengampu Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi muskuloskeletal di regiotorakis dan membri superioris dan vaskularisasi dan inervasi sistem muskuloskeletal. Pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu anatomi muskuloskeletal di regiotoraks. Nah, pada bagian tengah ini terdapat eh, tulang dada atau yang disebut dengan sternum, terdiri dari manubrium, corpus sterni, dan processus xiphoideus. Nah, di sampingnya ini ada terdapat costae atau tulang rusuk yang terdiri dari 12 pasang yang dibagi menjadi costae verae 1 sampai 7 yang menempel langsung ke sternum melalui cartilago, lalu ada costae spuriae 8 sampai 10 yang menempel ke sternum secara tidak langsung melalui cartilago costa ke-7, lalu ada costae fluctuantes 11 dan 12 yang tidak menempel ke sternum dan hanya melekat pada vertebra. Nah, vertebra thoracalis ini merupakan bagian yang menopang dada. Lalu clavikula menempel atau disendikan dengan manubrium sterni lalu berartikulasi di sisi posterior dengan tulang scapula. Tulang-tulang inilah yang disebut dengan cincin bahu. Tulang bahu adalah struktur yang melingkari bahu. Rongga dada seperti kosta dan lain-lain terhubung dengan ekstremitas atas melalui gelang bahu. Gelang bahu menghubungkan antara keadaan inti atau trunkus dengan ekstremitas atas, sedangkan ekstremitas bawah dihubungkan dengan gelang panggul. Nah, pada bagian bahu ini terdapat sendi bahu yang menghubungkan scapula dengan humerus yang dilindungi oleh capsula articularis. Tulang bahu akan terhubung dengan humerus atau lengan atas. Nah, karena posisi anatomi ini menghadap lurus ke depan dengan telapak tangan membuka ke depan sehingga jempol berada di sebelah lateral atau di sisi radial karena menghadap tulang radius. Tulang bahu terdiri dari clavikula dan scapula. Kedua tulang dihubungkan dengan sendi clavikula lateral atau articulatio acromioclavicularis. Clavikula juga dihubungkan dengan rangka batang tubuh melalui sendi clavikula medial atau articulatio sternoclavicularis. Clavikula membentuk sudut 60 derajat dengan bidang median dan bidang skapular. Posisi skapula pada bidang skapular juga memiliki sudut 60 derajat terhadap bidang median. Pada clavikula terdapat ekstremitas sternialis yang terlihat lebih gemuk dan padat, sedangkan ekstremitas acromialis ini terlihat lebih runcing. Yang terletak di medial ini ada tuberculum conoideum dan di sebelah lateralnya ini ada linea trapezoidea. Skapula adalah tulang pipi dengan 3 pinggiran dan 3 sudut. Tonjolan pada bagian dorsal yang berbentuk huruf T, spina scapulae berperan sebagai apofisis yang penting untuk pelekatan otot. Lalu ada tulang pada lengan atas atau humerus, tepatnya pada sisi kanan. Kaput humeri membentuk sudut 150 hingga 180 derajat dengan sumbu corpus humeri. Selain itu, kaput memperlihatkan retrotorsi 15 hingga 30 derajat dan rotasi posterior relatif terhadap sumbu melalui distal dan kondilus. Tuberculum maius dan tuberculum minus masing-masing terletak di lateral dan medial korpus proksimal. Lalu terdapat radius dan ulna pada lengan bawah. Namun di sini hubungannya lebih erat antara humerus dan ulna. Yang berartikulasi dengan tulang humerus itu adalah tulang ulna dengan radius tidak membentuk sendi. Pada bagian ini terdapat jenis sendi engsel yang memungkinkan untuk terjadinya gerakan fleksi dan ekstensi. Selanjutnya terdapat gambaran tulang-tulang kecil yang membentuk telapak tangan.
yang disebut sebagai osa carpalia. Terdapat 8 tulang carpalia. Tulang scapoid yang berartikulasi dengan tulang radius. Yang proksimal ada tulang scapoid. Di samping scapoid ada lunatum yang seperti bulan sabit. Lalu ada tulang triquetrum yang bentuknya seperti segitiga. Selanjutnya ada tulang pisiformis yang paling kecil dan dapat kita raba ketika mengekstensikan atau menekuk tangan ke belakang yang letaknya di sisi medial atau sisi ulnar. Yang distal ada os trapesium yang bentuknya seperti trapesium, lalu yang lebih kecil ada trapezoideum. Setelah itu ada capitatum dan yang terakhir adalah hamatum. Setelah itu ada 5 tulang carpalia atau metacarp. Lanjut ke bagian otot. Ini ada otot pectoralis major yang berfungsi dalam aduksi dan rotasi medial lengan. Origonya pada clavikula dan sternum, insersionya bagian atas humerus. Fungsinya aduksi, rotasi medial, dan fleksi bahu. Origo ini merupakan titik pelekatan awal, sedangkan insersio ini titik pelekatan akhir. Selanjutnya ada otot pectoralis minor. Origonya costa 3-5, insersio processus coracoideus scapulae. Fungsinya menarik skapula ke bawah dan ke depan. Selanjutnya ada musculus coracobrachialis yang merupakan otot kecil di lengan atas yang berperan dalam fleksi dan aduksi bahu. Origonya processus coracoideus scapulae dengan insersio tengah medial humerus. Lalu ada musculus biceps brachii caput breve. Origo processus coracoideus scapulae dan insersionya tuberositas radi dan aponeurosis bicipitalis. Selanjutnya ada otot serratus anterior, adalah otot yang terletak di sisi dada yang menyerupai bentuk gergaji karena serat-seratnya yang melekat pada tulang rusuk. Lanjut pada musculus triceps brachii. Merupakan otot ekstensor utama siku yang terletak di bagian posterior lengan atas. Sesuai namanya, otot ini memiliki 3 kepala. Ada kaput longum atau kepala panjang, kaput lateral, kepala lateral, dan kaput medial atau kepala medial. Lanjut ke bagian vakularisasi dan inervasi. Vakularisasi adalah proses yang berkaitan dengan pembentukan dan distribusi pembuluh darah, arteri, dan vena dalam tubuh untuk menyediakan suplai darah ke berbagai jaringan dan organ tubuh. Dengan kata lain, vakularisasi menggambarkan cara aliran darah ke berbagai bagian tubuh yang membawa oksigen, nutrisi, dan mengangkut produk sampingan metabolisme, contohnya adalah karbon dioksida. Jadi, vakularisasi adalah proses atau jalannya pembentukan dan juga penyebaran pembuluh darah, yaitu arteri dan juga vena. Arteri adalah pembuluh yang membawa darah yang mengandung oksigen dari jantung ke jaringan tubuh, sedangkan vena adalah pembuluh darah yang membawa darah yang sudah terdeoksigenasi atau oksigennya sudah tersebar kembali ke jantung. Selanjutnya ada kapiler. Kapiler adalah pembuluh darah kecil yang menghubungkan arteri dan juga vena. Fungsi dari kapiler adalah memungkinkan pertukaran air, oksigen, karbon dioksida, serta nutrien dan zat kimia sampah antara darah dan jaringan di sekitarnya. Vakularisasi yang baik sangat penting untuk menjaga kesehatan jaringan karena darah membawa oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan oleh sel-sel tubuh agar dapat bertahan hidup dan berfungsi dengan baik. Lanjut pada inervasi. Inervasi adalah proses pemberian pasokan saraf atau pengaruh sistem saraf terhadap organ atau jaringan tubuh. Fungsi dari sistem saraf adalah untuk mengirimkan sinyal ke seluruh tubuh, baik berupa perintah dari otak untuk menggerakkan atau melakukan gerakan tubuh maupun memberikan informasi sensori seperti saat kita kedinginan, kepanasan, lalu ada rasa sakit seperti luka ataupun lebam, dan lain sebagainya. Jadi kedua hal ini merupakan hal yang sangat penting dalam tubuh kita seperti vakularisasi yang bertujuan untuk mengalirkan darah ke tubuh maupun inervasi yang memberikan respon baik secara motorik maupun sensorik agar tubuh dapat menjalankan fungsi dari organ tersebut. Vakularisasi di regiotorakis. Vakularisasi atau pemberian aliran darah di regiotorakis terdapat
arteri utama yaitu arteri subclavia yang memberikan cabang-cabang ke daerah toraks seperti arteri torakal interna yang mengalirkan darah ke dinding dada anterior. Kemudian ada arteri interkostal yang mengalirkan darah ke otot dan jaringan di antara tulang rusuk. Selanjutnya ada vena utama yaitu vena cava superior yang mengalirkan darah dari bagian atas tubuh termasuk toraks ke jantung. Lalu ada vena brachiosepalika yang mengalirkan darah dari kepala dan lengan atas ke vena cava superior. Untuk memberi superioris, arteri utama yaitu ada arteri subclavia yang memberikan cabang besar yang mengarah ke lengan arteri brachialis untuk pasokan darah ke lengan. Lalu arteri brachialis mengalirkan darah ke lengan bawah dan terbagi menjadi arteri radialis dan arteri ulnaris yang memberikan pasokan darah ke tangan. Vena utama yaitu vena brachialis yang membawa darah kembali dari lengan bawah ke vena subclavia, lalu dari vena subclavia mengalirkan darah dari lengan dan bagian atas tubuh kembali ke vena cava superior. Masuk kepada inervasi di regiotorakis. Pada regiotorakis terdapat saraf interkostal, yaitu saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang pada setiap tingkat torakal menginervasi otot-otot interkostal dan kulit di sepanjang dinding dada. Dan juga ada saraf renikus yang menginervasi otot diafragma yang berperan penting dalam proses pernapasan. Untuk memberi superioris, terdapat plexus brachialis, yaitu jaringan saraf yang berasal dari saraf tulang belakang, servikal, dan torakal. Plexus ini memberikan saraf-saraf untuk otot dan kulit pada bahu, lengan, siku, dan tangan. Kemudian ada saraf medianus, radialis, ulnaris. Saraf-saraf ini yang menginversi lengan bawah dan tangan sehingga memungkinkan gerakan dan sensasi pada daerah tersebut. Persarafan lengan berasal dari plexus brachialis pars infraclavicularis. Fasciculus posterior bercabang menjadi nervus axillaris dan nervus radialis. Fasciculus lateralis akan menjadi nervus musculocutaneus dan radix lateralis nervus medianus. Fasciculus medialis bercabang menjadi nervus ulnaris, radix medialis nervus medianus, nervus cutaneus brachymedialis dan nervus cutaneus antebrachia medialis. Semua saraf pars infraclavicularis dari plexus brachialis berperan pada inervasi sensorik bahu dan lengan. Bagian lateral bahu diinervasi oleh nervus axillaris. Sisi lateral dan dorsal lengan atas, sisi dorsal lengan bawah dan 2,5 jari radial sisi dorsal diinervasi oleh nervus radialis. Nervus musculocutaneus berperan dalam inervasi sensorik pada bagian lateral lengan bawah. Nervus cutaneus brachymedialis dan nervus cutaneus antebrachymedialis menginversi sisi medial lengan. Nervus medianus dan nervus ulnaris mempersarafi lengan. Area spesifik kulit yang dipersarafi oleh satu segmen medula spinalis. Daerah kulit ini disebut dermatom. Karena saraf kulit perifer di lengan mengandung serabut saraf sensoris dari beberapa segmen medula spinalis, dermatom tidak sama persis dengan daerah kulit yang dipersarafi oleh saraf perifer. Tidak seperti orientasi dermatom pada batang tubuh yang berbentuk sabuk, dermatom bagian lengan memiliki orientasi mengikuti aksis longitudinal. Nervus dorsalis scapulae mempersarafi otot rhomboideus dan otot levator scapulae. Kedua otot tersebut berfungsi untuk memfiksasi scapulae pada bagian batang tubuh dan menariknya ke arah medial dan superior. Nervus dorsalis scapulae merupakan saraf kranial paling atas yang dipercabangkan dari plexus brachialis menembus otot scalenus medius dan berjalan ke arah dorsal sepanjang tepi inferior otot levator scapulae. Nervus thoracicus longus mempersarafi otot serratus anterior yang berfungsi untuk elevasi lengan. Saraf ini menembus otot scalenus medius dan berjalan di bawah plexus brachialis dan clavicula ke sisi lateral toraks, kemudian berjalan menurun sepanjang lapisan luar otot serratus anterior. Nervus subclavius mempersarafi otot yang terkait secara aktif menstabilkan articulatio sternoclavicularis. Nervus subclavius berjalan berdampingan dengan otot subclavius dan sering memberikan cabang pada nervus phrenicus. Persarafan bahu berasal dari plexus brachialis pars supraclavicularis. Nervus suprascapularis mempersarafi otot suprasupinatus yang berperan pada gerakan abduksi dan otot infrasupinatus yang berperan penting untuk gerakan rotasi lateral lengan. Nervus suprascapularis berasal dari trunkus superior berjalan ke arah dorsal sepanjang clavicula dan memanjang sampai aspek
dorsal ujung bahu dengan memutar incisura scapulae. Baik, mungkin sekian saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.